Men, iki aku ame budal Wonogiri meneh men. Bar plesir karaokean karo kanca-kanca. Wis kangen mancing ning Waduk Gajah Mungkur ya men. Iki aku ning dalan sadu tenan men. Hawane sejuk, terang benderang, ora mendung sisan. Ya muga-muga tekan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri hawane kaya ngene iki ya men ya. Apa iki? Halo. Ya, Bos. Oke. 1 hour later. Linkas OTW. Oke, siap-siap. Sopo? Kayak kenal iki. Oke. Woi, men. John, Lah. Piye kabarmu? apa John? Kowe wayah ngene malah ngamen iki piye iki? Pipe meneh, urip pagi angel John. Loh, sik kowe kerja ning pabrik rokok cedak mamu kae? Wis ora yo. Wis kukut, pabrik wis tutup. Saiki aku dadi korban PHK. Oh, lah. Lah kowe terus ora Sik. Ngene iki lho, sing marai pabrik-pabrik rokok rungkat. Rokok-rokokanmu yo ngene iki genah rungkat ngendi-endi rokok. Pabrik rokok cedak omahmu kukut iki mergo udut-udutanmu ngene iki. Sangel rek anjene. Terus kowe piye kudunan, Man? Sedih aku nyawang kaya ngene iki. Mbah John, ora ngerti aku. Golek gawean saiki angel. Anak bojoku tetep kudu mangan, dapur tetep kudu mlaku. Sakjane aku ya butuh nek ana dana tambahan. Ning goleki saka ngendi? Sik. Aku iki kaya tau krungu-krungu anu ku yo. Enak informasi korban PHK pabrik rokok entuk bantuan langsung tunai. Tenang. Tapi detailnya ya apa ya aku ora patek paham. Aku malah baru krungu. Ning saingetku waktu aku isih kerja nang pabrik, piye? Ono BLT saka DBHCHT. Kelingan aku. Oh iya kuwi DBHCHT, iya kuwi bener. Tak tekone koncoku. A1 langsung ngene. Sopo iki? Pejabat lah padakne jualan becek. Influencer tenan kok kowe. Ya gelem aku, gelem banget aku. Tak wae wis Oh, iya. tenang ae. Oke. Melok kok yo. Oke, Yo, saiki ya. tak tekone yo. Asik. Bocan, Ya. ora kerja malah burung rumah sakit dah. Iki lho men. Pejabat sing tak critakne A1 langsung to. Tenanan to, Jo. Iki padane cekeh brek. Saka bea cukai karo dinas sosial. Pak, ngapunten Pak. Iya. Semangaken Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Srianto. Kulo Ismail Fahmi. Tapi biasanya dipanggil Michael. Michael Schumacher apa Michael Jackson? Michael Michael Schumacher. Tuhan. Oh iya, Pak Michael. Oh, siap. Pak Srianto, Pak Srianto. dari Dinsos PPKB dan P3A Wonogiri. Pak Srianto dari Dinsos Wonogiri. Ya, saya dari Bea Cukai Surakarta. Nah, pengen teko opo detail langsung tak Langsung ya. tekane yo padane. Gini loh Pak, tadi kan saya lagi ngamen. Saya ini dulu kerja di pabrik rokok dekat rumah. Terus PHK belum lama. Nah ini ketemu sama Mas John. Mas John bilang katanya loh, kalau pegawai rokok yang kena PHK itu bisa dapat BLT gitu. Ngapunten Pak, apa bener Pak? Wah, Iya, bener Mas. banget. Bener Itu banget. BLT yang gimana Pak? Ya, untuk BLT di BHCHT itu memang diperuntukkan 3 segmen. Yang pertama, menika adalah orang yang bekerja sebagai petani atau buruh tani tembakau. Nah, yang PHK dari pabrik rokok itu menjadi bagian yang kedua. Jadi BLT di BHCHT diperuntukkan juga bagi pekerja atau yang aktif bekerja di pabrik rokok dan yang kena PHK dari yang bekerja dari pabrik rokok itu sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk petani cengkeh kan ngaten. Oh jadi bukan cuma yang PHK seperti saya, tapi teman-teman yang masih aktif itu juga dapat gitu Pak? Iya, dapat. DBHCT ini berarti di Wonogiri juga diberikan atau hanya di daerah tertentu Pak? Di BHCHT alokasinya itu secara nasional ditentukan dulu pagu anggarannya dari pemerintah pusat tahun 2026 itu besar. 3,26 triliun. Di Jawa Tengah 240 miliar dan di Wonogiri 14 miliar. Dan salah satunya adalah untuk
bansos. Nah, bansosnya ini anggarannya untuk di Wonogiri 280 juta dan diperuntukkan bagi petani tembakau dan termasuk adalah pegawai buruh pabrik aktif untuk rokok dan termasuk di dalamnya adalah yang kena PHK. Oh, berarti aku entuk, Jon. Entuk. Alhamdulillah. Wis entuk turun. Belum, Pak. Nah, ini baru tahu infonya. Nah, selain itu Pak, DB apa? DBCHT. Wangel ya. Manggal. Selain angel Kepanjangan. angel singkatan itu Pak. Iya, DBCHT itu apa Pak itu Pak? Iya, memang banyak orang bilang kepanjangan itu, Mas. Iya. DBH dana bagi hasil, CHT cukai hasil tembakau. Cara gampangannya DBH rokok gitu aja. DBH itu kayak transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Tujuannya loro, Mas. Siji, menghilangkan ketimpangan fiskal. Artinya ini, ada daerah yang PAD-nya kecil, ada daerah yang PAD-nya gede. Maka DBH itu dipakai untuk mengurangi ketimpangan itu. Yang kedua, DBH itu juga tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada daerah penghasil. Nah, cukai rokok itu hasilnya kan bisa dari petani petani tembakau, ada juga dari pabrik rokok yang ada di situ. Nah, Wonogiri termasuk kategori itu. Kategori yang di situ ada petani tembakau dan cengkeh dan juga ada pabrik rokok. Berapa besarannya, Mas Jon? Besarannya itu maksimal 3% dari total cukai nasional. Tahun ini misalkan targetnya kan 225 triliun. Kalau 100% tercapai, maka DBH CHT tadi, DBH rokok itu maksimal 3%, berarti sekitar 7-8 triliun ya, maksimal. Nah, tahun ini sekitar 4 triliun. Dibagi oleh pemerintah pusat pasti ada rumusnya lah. Ke seluruh provinsi. Provinsi Pak Gubernur bikin distribusi. Jadi kalau di Wonogiri misalkan tahun ini dapat 14 sekitar 14 miliar ya, 14,1 M. 14,1 M itu sama Pak Bupati kan disebar. Tapi ada ketentuannya, Mas Jon, Mas Panji. Untuk kesejahteraan itu 50%. Untuk kesehatan, misalkan untuk BPJS, beli ambulan, beli alat-alat kesehatan, itu 40%. 40% dari 14 KDM. Untuk penegakan hukum ya kita dengan Satpol PP ke pasar-pasar gitu, itu 10%. Seperti itu, Mas Jon. Iya. DBH CHT tadi. Di situ. Mas Iso. DBH CHT. Jadi BLT itu ternyata selain yang seperti dari pemerintah pada umumnya juga ada dari DBH CHT itu Betul. ya. Iya. Ada BLT yang dari apa? Dari APBN atau dari uang yang berbeda dengan DBH cukai. Berarti selektif dong Pak untuk yang bisa menerima DBH CHT itu tadi. Iya. Nah, monggo Pak, itu Iya. Pak Sri. siapa? Apakah tadi golongan tadi udah disebut dua ya, yang apa kerja pabrik dan petani tembakau. Terus masyarakat lain atau apa yang bisa menikmati itu? Iya, jadi rumus dasar dari BLT DBH-CHT itu kan diberikan bagi pertama ya profesinya itu harus masuk dulu, yakni petani tembakau atau buruh taninya. Kemudian yang kedua tadi adalah yang aktif bekerja di pabrik rokok maupun yang kena PHK. Yang ketiga adalah petani cengkeh dan buruh tani cengkeh. Nah, berikutnya bagaimana dengan sinkronisasi dengan BLT yang lain kan gitu. Ya itu bisa beririsan, kecuali beririsan dengan BLT dana desa, itu aja. Selebihnya bisa dapat PKH, sembako dan lain sebagainya enggak masalah kan. Tapi ada ketentuannya karena BLT DBH-CHT itu kan tadi Pak Fahmi ngendiko dari provinsi ada, dari kabupaten ada. Nah, ini yang tidak boleh beririsan. Kalau dari provinsi nih, Wonogiri juga kejatah nih tahun ini ada sekitar 1.400-an penerima manfaat. Kemudian bagaimana untuk BLT yang DBH-CHT yang dibagi oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak boleh beririsan dengan provinsi. Nggak boleh double. Nggak boleh double. Nggak boleh double. Nggak boleh double. Dan karena ini
DBH ini dari cukai rokok, Mas Panji, maka yang dapat BLT tadi yang berkaitan dengan industri hasil tembakau, petani cengkeh, petani tembakau, karyawan pabrik rokok gitu. Kalau yang lain ya dari BLT yang lain. Gitu. Iya. Oke, terus kalau ini syarat pengajuannya itu gimana, Pak? Kan selektif nih dan katanya nggak boleh double. Nah itu mungkin teknis ya, tapi kita supaya saya tahu apakah harus daftar atau gimana itu. Iya, jadi pertama setelah dapat alokasi nih, kabupaten kan dapat alokasi besaran, kemudian kabupaten menyusun pemberitahuan dari Pak Sekda kepada Pak Camat kan, kepada kecamatan yang dituju. Jadi kabupaten sudah membagi nih segmen kecamatan mana yang di cover provinsi, segmen yang di cover kabupaten. Dipastikan tidak boleh double. Kecamatan yang di cover provinsi ada 8, kemudian 1 kecamatan di cover oleh kabupaten kan. Nah, setelah sudah tidak beririsan nih lokasinya karena tidak boleh beririsan kan, berarti lokasinya harus beda kan, untuk memastikan kan, baru kemudian Pak Camat memberikan info kepada Pak Kades, Pak Lurah, Mat, Camat, iki dapat alokasi sekian, alokasi yang menentukan Dinsos nih, jumlah dari masing-masing kecamatan dengan pertimbangan logis. Jumlah yang petani tembakonya berapa, petani cengkehnya berapa, kita berikan proporsi yang seimbang, proporsional. Kalau petani cengkehnya banyak, petani tembakunya banyak, ya dia proporsinya lebih besar. Ada pabriknya di lokasi itu, ada pabrik rokoknya, itu jauh lebih besar lagi kan. Nah, baru setelahnya nanti masyarakat diberikan info oleh Bapak Kades dan Lurah untuk menunjuk mana yang profesinya sesuai, kemudian yang layak sesuai kriteria kan. Baru nanti diajukan ke kami verbal cocok pora iki kan, bener nggak datanya kan, baru setelahnya nanti kita tetapkan kan, baru setelahnya kita berikan, cuma tidak ada biaya apapun kan. Oke, saya jadi ingat nih Pak, waktu masih kerja kalau nggak salah tahun lalu itu saya dapat bantuan juga dari kantor, dari pabrik itu, cuma saya nggak tahu itu apakah DBH-CHT atau enggak. Mau nanya ini udah berapa tahun Pak untuk BLT DBH-CHT ini untuk rokok? Siapa tahu yang tahun kemarin udah dapat terus tahun ini nggak bisa dapat lagi gitu. Kalau DBH-CHT Pak dari tahun 2018. Untuk yang ke Wonogiri Pak Fahmi? Kalau ke Wonogiri saya kurang tahu ya, karena memang saya pindah-pindah. Saya baru di sini 1,5 tahun, tapi seharusnya dapat. Sejak tahun 2021 sudah dibikin ketentuan tadi porsi-porsinya. Kalau dulu memang belum, Mas. 2018 awal-awal masih bingung kita mau buat apa ya gitu. Tapi sekarang sudah jelas. Misalkan terkait dengan kesehatan itu untuk apa saja itu jelas. Tidak boleh misalkan penegakan hukum Pak Satpol PP mau beli mobil nggak boleh. Penegakan hukum ya untuk kegiatan intelijen, mengumpulkan informasi gitu-gitu, sosialisasi seperti ini boleh. Tapi misalkan Satpol PP butuh kendaraan untuk patroli, nggak boleh gitu. Seperti itu kita atur. Pak Srianto, kalau misalnya tadi saya bilang tahun lalu saya dapat, tapi misalnya itu DBH-CHT, tapi saya masih aktif. Sekarang kan saya sudah PHK, itu masih bisa dapat nggak ya? Ataukah yang udah dana ini tahun lalu udah dapat, tahun ini nggak dapat lagi gitu? Itu gimana Pak? Jadi untuk BLT DBH-CHT kami karena jumlahnya banyak ya, kuotanya kan sedikit. Jadi kalau yang tahun kemarin itu sudah dapat, kita alihkan ke lokasi lain. Giliran. Jadi tidak terpusat ke satu titik. Baru nanti di periode 3 tahun berikutnya bisa kembali lagi kepada penerima yang mungkin 2021 nerima kan. Karena jumlahnya banyak, kuotanya sedikit. Tahun ini kan Wonogiri kuotanya 425 saja. Penerima manfaatnya, kemudian besarannya per bulan 300.000 untuk 2 bulan. Jadi setiap KPN nerimanya adalah 600.000 saja. Tapi itu kan alhamdulillah ya cuma di ekonomi yang sulit kayak gini dapat bantuan tanpa ada ibarat kata dapat uang segitu, ini sangat berharga bagi masyarakat kita. Karena sosial ekonomi petani tembakau, petani cengkeh itu kenapa DBH-CHT itu memberikan kepada segmen itu termasuk yang kerja di pabrik, karena filosofinya mereka itu kontribusinya besar loh kepada
Cukai pendapatan rokok. negara untuk Iya. khusus cukai rokok itu, kenapa diberikan perhatian jalur afirmasi khusus itu karena kontribusinya besar, sedangkan mereka masyarakat itu rentan loh Mas John. Mereka itu nun sewu ya, buruh pabrik rokok lumayan, kalau buruh tani tembakau, nah, sehari kerjane sebulan ini kerjane pirang dino entuk duit piro lah. Kontribusinya besar, dia rentan, makanya muncullah demi keadilan sosial. Nah itu muncul pertimbangan diberikan DPJHT dari pemerintah pusat ke provinsi ke kabupaten kan. Kalau dari sisi porsi itu ya, Mas Panji, Mas John, itu APBN kita tahun ini dari pajak itu 3.100 triliun. Nah, cukai rokok itu 225 triliun, artinya 7,5%, Mas. Jadi benar-benar kita jaga 7,5% itu jangan turun gitu kan. Bagaimana caranya sebagian dari realisasi cukai itu kembalikan ke masyarakat. Gitu. Itu sebetulnya tujuan dari BLT cukai rokok itu supaya masyarakat produktif. Ada semangat lah, oh aku dapat gitu. Sehingga ada semacam rasa memiliki. Nah, jangan rokok ilegal dong, kan kalau rokok ilegal saya nggak dapat BLT gitu. Kalau gini Pak, kalau rokok ilegal amat lebih murah Pak ya. Iya. Nah, sing untuk bantuan untuk rokok ilegal. Nah, Wah itu banget itu Mas Pak. John. Strategi bea cukai bagaimana itu Pak untuk Ya mengurangi? dari hulu ke hilir. Dari hulu itu dari pabrik, hilir itu ke konsumen akhir. Jadi yang pertama edukasi. Edukasi seperti inilah ya, sosialisasi. Kami bekerjasama dengan, kami ini kan membawahi 6 kabupaten, 1 kota, dari Sragen sampai Klaten. Itu kita dengan Dinas Kominfo seluruh kabupaten kota itu sering sekali mencari membuat edukasi seperti ini, podcast, radio, kita ke kampus, kita ke sekolah dalam rangka edukasi. Kalau sudah paham, yang kedua preventif, pencegahan. Kita melakukan pencegahan dengan memberikan kemudahan cara membuat pabrik rokok. Kita bikin klinik, kita bikin saluran piye caranya bikin pabrik rokok. Gratis dan memang tidak ada pungutan. 0 rupiah lah kalau bikin pabrik rokok gitu. Nah, yang ketiga represif. Wah, kita sekarang sudah mulai melakukan penangkapan rokok-rokok ilegal gitu ya. Kalau secara data sampai dengan Mei kemarin sudah sekitar 8 juta batang kita tangkap. Dari mana? Yang paling besar dari jalur tol. Jalur tol itu yang dari timur, dari Jawa Timur karena sentra produksinya di sana. Kemudian kita kerjasama dengan Bea Cukai Jawa Timur. Oh ini nomor polisi ini kayaknya bawa rokok ilegal. Nanti di tol kita cegat. Gitu. Kalau yang di pasar-pasar kan kecil Mas, paling 10-20 bungkus. Kalau di tol yang dipakai truk, pakai mobil-mobil itu bisa sampai jutaan batang. Saya pernah Pak nganterin temen yang bagian sales di pabrik saya itu masuk ke satu daerah tapi saya lupa ya daerahnya apa ya. Itu tuh kayak dihalang-halangi susah gitu. Nah ternyata teman saya info setelah berapa lama, oh itu di situ suka ada yang ngelinting sendiri katanya. Jadi kita nggak boleh jualin di daerah situ lah. Oh, iya. Itu pelanggaran nggak Pak? Kalau melinting sendiri untuk dirinya sendiri boleh. Oh. Melinting sendiri untuk tidak untuk dijual itu tidak boleh? untuk dijual. Oke. Tetapi hati-hati karena di aturan undang-undang itu bukan cuma menjual Pak, menawarkan, menjual itu pidana. Nawari ke tombol itu berarti. Hati-hati Mas John, sampai nawari Mas Panji sesuatu yang ilegal kita anggap pidana. Oh. Tetapi kan pasti kita edukasi dulu. Kita edukasi dulu. Biasanya yang kita agak represif itu ya sudah level-level tinggi lah, yang distributor itu. Kalau untuk konsumen kita lebih ke edukasi. Karena sebetulnya konsumen, siapa tadi yang pakai? Mas Panji ya? Secara undang-undang jenengan bisa dihukum 1 sampai 5 tahun. Saya pakai sendiri loh Pak. Buat saya Maksudnya sendiri. beli ya tadi kan? Oh iya beli. Oh iya beli ding. Kalau ngelinting dewe jenengan nggak apa-apa Mas. Tapi kalau beli yang ilegal itu pidananya 1 sampai 5 tahun. Gitu. Oh jadi selain yang memproduksi dan mengedarkan yang beli juga kena? Kena Mas. Tapi kita maafkan lah Mas. Iya. Oh iya belum tahu Pak. Iya. Oke. Oh semakin
toleransi semakin banyak Pak nanti. Nah kalau cuma satu, tapi kalau sudah menawarkan menjual kita inilah kita edukasi. Kalau tetap, jadi kalau di bea cukai ada levelnya Mas. Oke. Jadi namanya ada ultimum remedium. Jadi ketika Anda ditangkap, maka Anda ditawari, karena kita kan pejabat fiskal, pejabat keuangan. Jenengan mau saya penjara atau mau bayar denda? Itu kalau pertama kali. Biasanya kan pasti milih denda kan. Kita hitung cukainya misalkan 100.000, maka dendanya 3 kali cukai, 300.000. Bayar ke negara, kita lepas. Dilalah 2 minggu lagi ketemu lagi, dapat lagi nih, dia jual barang ilegal lagi. Nah kalau sudah yang kedua, baru kita proses sampai ke pengadilan. Seperti itu Mas John. Terus bagaimana cara masyarakat bisa mengawasi atau membantu agar bantuan DBH CHT ini Pak, biar tepat sasaran itu Pak? Ya kalau kami sebetulnya ada 3 level, 3 tahapan. Pertama kita bimbingan atau melakukan pendampingan pada saat perencanaan. Iya. Jadi pada saat kita Kementerian Keuangan menurunkan dananya, nanti ke Wonogiri dapat 14 M, mereka akan merencanakan ini buat apa setahun ini. Nah, bea cukai masuk untuk melakukan bimbingan dan verifikasi. Misalkan Dinsos mau beli laptop, kita coret. Nggak boleh Pak, dana bagi hasil rokok nggak boleh buat beli laptop. Buat BLT, boleh BLT. Buat pelatihan menjadi petani tembakau yang bagus, boleh, gitu-gitu. Nah setelah itu pelaksanaannya kita monitoring. Kita monitoring pelaksanaan, benar nggak BLT-nya sudah disampaikan. Biasanya kita evaluasi di akhir semester 1, kemudian kita evaluasi di semester 2. Seperti itu cara kami untuk membantu teman-teman Pemda menyalurkan DBH itu. Iya, nambahin nggih Pak. Monggo. Pak Fahmi tadi kan berjasa membimbing kami nih di sisi perencanaan, kami di Verval, kemudian muncul mata anggaran kan untuk di Wonogiri itu untuk kesejahteraan itu 53%. Kemudian untuk penegakan hukumnya, pendampingan hukumnya, sosialisasinya itu 5%, kemudian untuk kesehatan itu 42%. Nah, bagian kami tadi Mas Panji kan bagian dia buruh rokok di PHK. Nah, ini ada cover lain. Kalau Mas Panji ini dapat tercatat BLT DBH CHT penerima manfaat dari provinsi, itu ada cover BPJS ketenagakerjaannya include. Nah, itu sebesar nanti kalau di PHK berarti diberikan 100%. Nah, potongan bulanannya kan BPJS ketenagakerjaan itu 5,7%. Yang 2% dipotongkan dari gaji, yang 3,7% dipotongkan dari diberikan bantuan dari perusahaan pemberi kerja. Nah, kalau nanti dihitung tinggal hitung, kalau Mas Panji tadi kerjanya berapa tahun, tinggal ngitung per bulannya dapat pesangon tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan karena bagian dari yang kena PHK. Tadi kan sempat diceritain yang dapat itu ya pegawai pabrik maupun yang sudah di PHK maupun yang masih, dan ada petani tembakau dan cengkeh gitu kan. Artinya kontribusi kerja mereka itu berimpact pada timbulnya dana DBH CHT ini yang juga manfaatnya diberikan kepada mereka. Manfaat kembali. Nah, terus kalau adanya rokok ilegal ini, itu relate-nya di mana Pak? Kaitannya Pak? Wah sampai yuk kamu jangan rokok ilegal. Nah, tapi kan ini aku udah kerja di pabrik gini. Hubungannya apa Pak? Biar dijelasin Pak. Oke. Yang pertama, semakin banyak rokok ilegal beredar, rokok legal kan semakin sempit pasarnya. Produksinya semakin sedikit. Karena mungkin orang banyak beli yang rokok ilegal, akhirnya pendapatan dari kalau pendapatan dari pabrik rokok yang legal menurun, lama-lama habis. Kenapa? Karena memang rokok ilegal kan murah ya Mas Yudhni. Murah banget. Kenapa murah? Karena memang rokok itu cukai dan pajaknya itu hampir 50%. Kalau dijual tanpa cukai, tanpa pajak, ya bisa hemat separuhnya. Nah, tapi dia merusak industri kan.
Jadi tidak fair persaingannya gitu. Sehingga sing merokok ilegal tambah banyak, sing merokok legal tambah sedikit, pabriknya podo tutup. Nah, jenengan PHK itu satu. Pas saya pabrik saya tutup kemarin. Satu. Yang kedua, pasti yang semakin banyak yang merokok ilegal, cukainya kan nggak tercapai dong. 225 triliun tadi nggak tercapai. Misalkan tercapai cuma 150. Lah DBH CHT-nya kan 3% dari itu. Semakin turun. Nah, itu yang ada korelasinya, Mas, antara pemakaian rokok ilegal dengan DBH CHT yang panjenengan terima. Oh, oke. Ganjak ki kancamu ki lho sing kerep nganggo Ya kowe kuwi to sing kerja. lho kan wis ora iki kancamu kan akeh banget coba. Wakil banyak banget Pak yang pakai rokok ilegal itu Pak. Iya, memang banyak. Nah, setelah program-program jenengan ini Pak sama Dinsos ini, penekanannya seperti apa? Apakah berkurang banyak atau masih pancet ya Pak? Faktanya meningkat. Jadi tahun 2023 itu survei UGM itu kita di 6,3% peredaran rokok ilegal. Pengguna ya. Peredarannya. Peredaran. Jadi dari total misalkan 100 miliar batang rokok, 6,3%-nya itu ilegal. Tahun ini sudah di angka 13%. Naik karena memang produksinya naik, yang mengonsumsi tambah naik. Sekarang kan konsumen-konsumen baru rokok yang usia-usia masuk dewasa itu kan juga tambah banyak. Pemanasan ya, nyobanya Nah, pakai yang begitu dulu. pemanasan. Pakai pemanasan. Dan itu tantangan, Mas. Tantangan bagi kita semua, bagi Bea Cukai, bagi teman-teman Pemda dan Pemkot Surakarta. Bagaimana caranya ya peningkatan peredaran rokok ilegal itu harus kita waspadai dengan cara-cara seperti tadi, edukasi, kerjasama dengan seluruh instansi, kemudian efek jera dengan pidana seperti itu. Ya kalau efek jera itu pasti mau Pak. Kalau edukasi, bodo amat. Ya itu tantangannya seperti itu ya, begitu. Pak, ya. Itu memang repot. Tapi harus kan, kalau kita berpikiran tidak bermanfaatnya edukasi sehingga tidak dilakukan, itu juga nanti kalau ada orang ketangkep, lo jenengan nggak edukasi. Kita juga yang disalahin. Yeah. Jadi intinya ketika kita sudah edukasi melalui berbagai macam platform, media sosial, off air, on air, dan dilalah ono sing ketangkep, kok kami nggak diedukasi? Makanya Pak, baca, lihat YouTube, lihat ini, lihat itu, ada semua gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya Pak, ini katakanlah warga udah tahu gitu, tapi Nekat. orang kebiasaan Ketut. lidahnya udah cocok sama itu. Nah itu lebih susah lagi nggak Pak? Ngasih tahu mereka. Iya, saya juga merokok nih. Saya juga Terus merokok gimana? dari SMA merokok, dan memang kan di situ ada kadar tar nikotin. Nikotin itu yang membuat orang itu ketagihan kan, ketagihan dengan rasa itu, ketagihan dengan rokok itu, dan bisa menimbulkan rasa kesetiaan terhadap merek ya kan. Jenengan ngerokok merek A pindah ke merek B kan kadang nggak mau. Walaupun merek A ini naik terus harganya. Seperti itu. Nah, sekarang memang lagi menjadi tantangan kita banyak rokok-rokok yang rasanya enak tapi ilegal. Nah, makanya kita punya program Kementerian Keuangan, Pak Purbaya sudah menginstruksikan ke kita, Bea Cukai, gimana yang ilegal-ilegal itu kita bimbing. Kita bikin sebuah kayak semacam UMKM, rokok-rokok UMKM, rokok-rokok dari perusahaan-perusahaan kecil, kita bimbing, kita kasih pelatihan bagaimana membuat rokok yang enak, sehingga mereka bisa menutup pasar ilegal. Nah ini sudah mulai nih Mas. Mungkin Mas John, Mas Panji kalau memang tertarik, asal punya lahan bangunan 200 meter, bisa itu. Oh ada syaratnya itu Pak? Syarat minimal lahan 200 meter, tidak dekat dari tidak dekat dengan tempat ibadah, tidak dekat dengan tempat sekolah, itu gas saja Mas. Yang penting izin-izin ke Pemda dulu, selesai ke Bea Cukai. Nanti kita bimbing tol. Kalau yang DBH-CHT itu tadi berarti bisa juga dipakai untuk itu tadi sosialisasi atau pelatihan untuk membangun itu tadi industri kecil bisa. gitu ya Pak di Iya, bisa. Jadi semangatnya untuk masyarakat itu dalam tertib ya, tidak ada ibarat kata meminimalisasi rokok ilegal, karena akan berpotensi kalau tertib semua rokok itu legal, bayar cukai, itu nanti kan
pendapatan negara naik. Kemudian balikannya ada nanti disalurkan lagi ke pemerintah daerah kan ngeten. Nah, kabar baiknya Mas Jon, kabupaten kita iki ada ketambahan pabrik rokok kan ngoten. Lah iki engko Nambah tenaga kerja nambah itu. tenaga kerja, nambah asumsi rumusnya dadi rodok DBHJHT-nya tambah gede. tambah gede kabar apike ngono kan ngoten. Karena kan di Jawa Tengah ini Pak Gubernur sudah bikin 4 klaster, Mas, Oke. Mas Jon, Mas Panji. Oke. Pabrik, kabupaten kota yang ada pabrik dan ada petaninya. Contoh Wonogiri. Kabupaten kota yang ada pabriknya tapi tidak ada petaninya. Contoh Surakarta, kota. Kan nggak ada petani mbako di Solo. Ada pabrik rokok yang dilalah yoga ono pabrik nggak ono petani nih Pak. Contoh di Jawa Tengah itu Tegal. Jadi tapi tetap dapat kan karena dalam rangka ketimpangan fiskal tadi gitu. Nah, Wonogiri itu termasuk yang potensinya besar karena di situ ada pabrik rokoknya, ada petaninya. Sehingga ketika ada tambahan pabrik, ada tambahan luas lahan pertaniannya, pasti nambah. Karena rumusnya kan udah pas itu. Ini menarik nih, kalau tadi Pak Fahmi bilang tahun ini meningkat nih peredaran rokok ilegal gitu kan. Sementara di Wonogiri di satu sisi mau nambah pabrik baru, itu juga sudah ada pelatihan-pelatihan untuk tadi orang-orang yang membuat rokok secara ilegal mungkin mau dilegalkan. Kalau di Wonogiri apa relate dengan yang terjadi secara nasional justru malah meningkat gitu Pak? Atau dengan adanya perbaikan tadi malah akhirnya menurun peredaran di Wonogiri? Iya, kalau Wonogiri itu kan tadi rumus dasarnya kan ngeten. Kalau dia ngelinting sendiri untuk dirinya sendiri, ya tentu itu kita tidak bisa deteksi kan ngeten. Tapi kita kerjasama dengan dalam penertiban dengan bea cukai ya seoptimal mungkin tidak ada produksi komersial yang ilegal kan ngoten. Nah, nanti dengan datangnya perusahaan baru semoga nanti jauh lebih baik ekosistem bisnis peredaran rokoknya jadi legal dan proporsinya jauh lebih besar kan ngoten. Tapi kalau dari sisi pemetaan memang Wonogiri termasuk yang tidak terlalu banyak, banyak. Yang agak banyak itu yang dilintasi oleh jalan tol. Sukoharjo, Boyolali gitu. Karena aksesnya cepat, kemudian bagaimanapun juga distribusi kan juga butuh biaya gitu. Bagaimana menekan biaya supaya Wonogiri kan agak jauh. Jadi memang Wonogiri termasuk yang walaupun perlu diatensi juga peningkatannya, tapi saat ini termasuk yang tidak terlalu banyak, Mas Panji. Oke. Pabrik rokok ya. Syaratnya itu tadi minimal 200 meter ya. 200. Nggak punya kebun nggak apa ya Pak ya? Nggak mau salah. Kebun rokok. Kebun rokok. Gitu. Tapi jenengan paham nggak rokok ilegal itu apa saja? Ada 5. Rokok Tidak bercukai. tanpa pita sama sekali, rokok polos. Kemudian rokok pitane palsu, Mas. Oh, ada. Wah, Jadi Mas. rokok itu ada bungkus pitanya tapi Ada palsu. iya, palsu. Ya, itu kan kayak uang kan juga ada uang palsu. Kan sama pita itu kan juga uang juga. Tidak ada cukai. Tidak ada pitanya, pita cukai, ada pitanya adapun palsu. Nah, ada yang ketiga pitanya bekas. Jenengan rokok, dilala ada orang yang memang hobinya suka ngepul-ngepul pita. Mas, pitanya dikelotok pelan-pelan. Nanti tak beli. Gitu. Makanya jenengan Mas Jon kalau ada orang minta beli pita bekas ya ojo. Nah, pita bekas itu ya. Nah, yang ketiga yang keempat salah peruntukan. Jenengan beli rokok, isine filter mesin. Pitane kretek tangan. Paham ya? Isine mesin, pitane tangan. Pita cukai tangan, rokok tangan itu murah, Pak. Mesin itu 5 kali lipatnya. 5 kali lipatnya pita cukai kretek tangan. Kenapa? Kretek tangan itu kan pekerjanya banyak, Pak. Ribuan orang. Nah, tenaga kerja banyak, makanya pemerintah ngasih cukainya ringan, kecil. Karena dia menyerap tenaga kerja. Lah nek sing mesin cukup mencet tombol ceklek semenit 2 menit iso ratusan ribu batang. Kan tidak menyerap tenaga kerja, makanya dimahalin cukainya. Bisa sampai 5 kali lipat. Nah, Ada nggak Pak ini Pak? Ada nggak pabrik rokok legal, tapi dia juga ngeluarin rokok ilegal? kemungkinan ya ada. Ya adalah kemungkinan. Kan dia punya kesempatan untuk
untuk memproduksi. iya. Kan dia sudah punya izinnya toh. Wah, ketok merekku teng pasar nggak laku yang legal nih. Nah, dia coba-coba yang ilegal kan gitu. Bisa. Atau gini, dia kebetulan mereknya lagi booming di pasaran nih. Nah, pita cukai kan entek, Mas. Pita cukai kan tidak sembarangan dibeli kan. Ono aturannya, sebulan maksimal berapa. Oh, gitu. Karena sebetulnya kan rokok nggak boleh diperjualbelikan bebas, dibatasi oleh pemerintah. Nah, misalnya entek pita cukai nih, lah dia mereknya lagi booming ya, butuh. Nah, dia cari pabrik yang Kita. lagi nggak rame, yang lagi produksinya lagi turun. Lah pitanya kan nganggur. Mas John, pitanya jenengan nganggur apa enggak? Wah, nganggur itu nggak laku rokokku nang pasar. Wis pitanya tak tuku nih. Dia produksi pakai pitanya jenengan. Nah, itu kan juga ilegal. Ini yang kelima tadi berarti. Nah, ini yang kelima. Kok jenengan pinter mancing-mancing? Namanya salah personalisasi. Jenengan kalau beli rokok, pitanya itu ada 10 digit kode pabrik. Nah, misalnya namanya pabriknya pabrik rokok John. Iya. Pas John dan seterusnya. Maka pasti di depan ada tulisan John. Oh, gitu. Nah, Mas Panji ada PT Panji Abadi, berarti kemungkinan 10 digit itu Abadi PAAB, kode belakangnya huruf atau angka gitu. 10 digit di pita cukainya. Jadi kalau pita cukainya John tapi dikemasannya diproduksi oleh PT Panji, berarti pasti salah. Karena harus ada korelasi antara 10 digit di pita cukai dengan di kemasan. Oh, berarti kalau mau ngakali tetap gak iso, John. Nggak iso ya. Tetap, Nggak iso. karena Cuma- itu tadi ya udah ada ilmunya lah. Ada personalisasinya, ada kode uniknya di pita cukai itu. Cuma ya tetap aja banyak. Tapi yang paling banyak hampir 90% pita polos, rokok polos. Yang benar-benar nggak ada pitanya. Plesetan namanya itu ya. Yo, Banyak. kan yang terkenal nggak boleh ngomong merek ya? Iya. Nggak boleh. Iya. Oke, ini berarti ya udah, saya terima kasih nih Pak. Saya udah jadi lebih tahu nih. Ini wawasan juga dengan adanya ternyata DBH CHT ini tadi juga kembali lagi ke yang para pekerja, terus ya istilahnya dari sebenarnya bisa dibilang dari mereka untuk mereka juga ya Pak ya. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Tapi dengan adanya rokok ilegal, berarti kan mereka yang katakannya kayak saya dan teman-teman saya dan petani, itu kan dalam tanda kutip musuhnya mereka tuh Pak. Seharusnya Yang begitu. selama ini dari kami ini sudah melakukan apa Pak? Kan istilahnya Solidarnya membantu Bea Cukai untuk menghadapi mereka, itu yang Bapak tahu. Nah, biasanya kita ke kampus, ke sekolah-sekolah, minta mereka dalam medsosnya untuk up video, atau kalau di Wonogiri pernah saya ikut membimbing pelatihan membuat konten terkait dengan rokok ilegal, Mas. Jadi anak-anak muda di Wonogiri dikumpulin, apa namanya Pak? Duta apa itu? Ya, ada duta genre. Duta, iya, yang habis lulus SMA itu sekitar 30 orang, Iya. dilatih oleh profesional untuk cara membuat video untuk konten. Nah, kontennya isinya rokok ilegal, berantas rokok ilegal. Nanti konten itu di-up di media mereka masing-masing. Nah, seperti itu Mas cara-cara. Bisa juga kita ke tokoh masyarakat, ke influencer, termasuk ke panjenengan semua media kita datengin untuk ikut membantu. Karena bagaimanapun juga yang paling penting kan edukasi sebetulnya. Kayak jenengan kan baru tahu apa itu DBH-CHT, jenis-jenis rokok ilegal gitu. Nah, kita diedukasi, nanti kalau tetap ngeyel ya kita pidanakan. Gitu. Ya muka-muka jenengan kok rati pidana. Aman, saya punya pabrik rokok Pak. Iya. Mas Betul. Sesuk gawe pabrik luwih gede ngono ki. Oh, tak nanti kerja ya. Iya. Langsung CEO. Pernah wis pengalaman ya Mas Panji. Pengalaman di PHK. Iya, berarti harusnya kayak saya ini bisa dong ya Pak bikin konten misalnya, wah saya di PHK gara-gara kok gawe kayak ya. Di PHK gara-gara
pabrikku tutup. Terus mergane ya kowe kabeh sing marai gawe rokok ilegal ngono. Cuk, nanti dijadikan ini enggak Pak? Terus serang mereka, "Wah, kamu jatuhkan kami atau undang-undang ITE gitu." Takutnya gitu. Oh enggak Pak, kita lakukan bimbingan pendampingan juga. Termasuk panjenengan misalkan melaporkan, kan kami punya Instagram, punya nomor aduan, nomor pelaporan, itu selalu kita rahasiakan. Oh, bisa lapor Pak. Pelapornya. Berarti Bisa. kayak tadi yang saya cerita mundur teman sales saya ditolak masuk ke sebuah kampung terus kita lapor gitu. Iya, Iya. bisa. Tapi ntar nggak datang ujuk-ujuk nyokok gitu kan nggak Pak? Pembuatan Pak. Enggak. Jadi Nah, gimana tuh? biasanya kalau jauh itu kita telepon Satpol PP. Panjang misalkan di Wonogiri, kami di Surakarta kan. Jadi misalkan Mr. P ya kan biasanya nggak nyebut nama Pak. Kalau pelapor itu nggak nyebut nama. Mr. P, Pak Bea Cukai di Wonogiri kecamatan ini aku ndelok ono BKC ilegal iki. Nah, kami biasanya kan supaya memastikan ini A1 atau A10 sih, kita telepon teman-teman Satpol PP Wonogiri. Mas Bro, ono info ini, iso nggak dilihat lewat validitasnya? Datang teman-teman Satpol PP. Oh iya, bener. Ah, besok kita ke sana. Nah, tapi kita benar-benar rahasiakan banget nih pelapornya. Kalau enggak, yang ilegal tahu, wah iso dikeroyok jenengan kan. Nah, benar-benar kita lakukan pendampingan dan perlindungan kepada pelapor. Itu istilahnya di pelayanan publik itu whistleblowing system. Nah, Jadi whistleblowing system ini Bahasanya pejabat. peluit bahasanya administrasi whistleblowing system. Jadi ada masyarakat yang mengadu, dipastikan kerahasiaan datanya, aduannya apa dirahasiakan dan dilindungi dan tidak boleh Bea Cukai maupun Pemkab menyebarluaskan data pribadinya maupun aduannya. Ini punya kewajiban kami di pemerintah itu untuk merespon, memvalidasi aduannya benar enggak nih. Kemudian melakukan respon secukupnya. Dan itu kita sudah buka karena buka secara terbuka whistleblowing system amanat dari pemerintah pusat itu sangat-sangat mandatori dari Kementerian PAN, termasuk di dalamnya Bea Cukai, kami pemerintah daerah sudah menerapkan hal demikian. Jadi yang arep lapor saja kan, dan nanti dirahasiakan identitasnya, dirahasiakan pula aduannya seperti apa. Kami jajaran pemerintah memberikan satu respon, memverifikasi, memvalidasi aduan, kemudian merespon secara proporsional. Dan masyarakat Wonogiri, bagi masyarakat Wonogiri yang mengetahui ada aktivitas rokok ilegal, lapor saja dan identitas panjenengan dilindungi dan kami pemerintah daerah akan merespon secara baik dengan Bea Cukai. Ngaten nggih Pak? iya betul. Tapi Mas John, Mas Panji pernah nggak ngitung kalau saya merokok kontribusi saya berapa? Saya taunya kalau saya ngerokok saya ngabisin uang berapa ya. Saya kan merokok nih, rokok saya kebetulan agak mahal, ini nggak sombong nih. Ya. Dan ini bukan berarti saya mempromosikan merokok. Tetap saja saya juga nggak punya anak, juga nggak kepengen anak saya merokok. Karena saya merokok, saya bisa ngitung Mas. Rokok saya itu kebetulan mesin, bukan rokok tangan, bukan linding. Itu per batangnya cukainya itu 1.250. Kalau saya sehari sebungkus isi 20, 1.250 kali 20, 25.000 sehari. Sebulan 700, sebulan berapa? Dikalikan 30, kalikan 25, 750.000. Setahun berarti kan 9 juta. Iya nggak sih? Iya. Sekitar itu ya, 12 kali kan, 12 bulan, 9 juta. Artinya, saya atau panjenengan atau teman-teman masyarakat yang merokok legal, walaupun tetap saja merokok itu tidak sehat, itu sebulan bisa sampai jutaan mengkontribusikan, memasukkan ke penerimaan negara 9 juta saya itu. 9 juta untuk apa saja? Bangun sekolah, bangun gedung, bangun puskesmas. Jadi saya bisa dengan agak bangga ya, walaupun tetap saya takut istri kalau ngerokok saya nggak di depan istri. Saya agak bangga bilang saya ngerokok tapi saya juga memberikan kontribusi itu jalan itu sebagian dari uang saya. BLT jenengan sebagian dari uang saya gitu.
Makanya itu pentingnya sebetulnya kita sosialisasi bahwa merokoklah yang legal. Karena sebetulnya Anda sangat berkontribusi kepada kesejahteraan orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya di luar selain kita nggak tahu ya Pak, kalau rokok ilegal itu kan ya pengaruhnya terhadap kesehatan dibandingkan legal seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua ternyata ada kontribusi. Betul. Jadi saya mikir, malah ini cuma buat saya aja, yang mending beli yang legal, syukur-syukur ini iso berkontribusi gitu. Iya, jenengan kan iso hitung. Kalau sebatangnya 1.300, jenengan konsumsi sehari berapa batang, kalikan 30 hari, kalikan setahun. Dan kontribusi di bidang kesehatan sangat signifikan untuk BLT DBH JHT itu ada sumbangsi kepada Pemda Mas John di PBI APBD ya, itu diberikan satu kontribusi untuk kepesertaan BPJS kan. Jadi diberikan dana untuk nambah kuota BPJS sumbernya dari BLT DBH JHT. Itu kalau yang di dinas kesehatan, Ya, kalau di dinas yang kesehatan. di dinas sosial tadi BLT gitu kan. ya, ngoten. 14M itu kan sama Wonogiri itu kan sebagian ke dinas kesehatan, sebagian ke ke dinas Dinsos, sosial. ya. Dinas kesehatan itu untuk beli ambulan, beli alat kesehatan untuk BPJS kesehatan. BPJS gitu. kesehatan. Oke, berarti termasuk yang kalau yang ke dinas sosial ini termasuk yang untuk apa kayak pelatihan-pelatihan Oh, itu dinas tenaga itu kerja. tenaga kerja. Oke. Itu dinas tenaga kerja. Berarti ya semua berarti Iya. mendapatkan ya Pak ya. Nggih. Ya, kalau dinas tenaga kerja itu paketnya juga komplit, Mas Panji. Jadi dilatih, kemudian dilatih itu diberikan uang saku peserta pelatihannya, diberi makan kan, ngoten. Kemudian kompetensinya dapat, kemudian diberikan bantuan alat Pak. Alatnya. Dibeli, misalnya jahit itu dikasih mesin jahit. Kalau dia masyarakat ini dilatih untuk boga, diberikan microwave dan lain-lain sebagainya. Dan Cuma memang pertanyaannya kok saya nggak dapat? Belum. dapat. Karena tadi muter harus Ya, nunggu karena kan giliran. terbatas. Jadi mungkin tahun ini kecamatan ini nggih Pak, tahun depan kecamatan ini. Iya, dan anggarannya untuk pelatihan tadi dan bansos sama Pak di Wonogiri, yakni masing-masing untuk bansos 280 juta dan untuk pelatihan ketenagakerjaan dan industri tadi juga sama 280 juta kan. Ya mudah-mudahan tahun depan naik. Amin. Amin. Ya, berarti harus banyak yang ngerokok lagi Pak ya biasanya ya. Ngerokok yang legal. Yang legal ya betul. Lebih tekannya ngerokok Kalau yang ngerokok legal. yang ilegal, waduh pusing kita. Pak, harapannya kalau dari Bea Cukai untuk jangka panjang itu gimana Pak dari keberadaan DBH CHT ini? Secara jangka panjang, memang industri hasil tembakau itu kan industri yang harus dibatasi, Mas. Iya. Artinya mau tidak mau nanti ke depan cukai harusnya akan turun karena hasil tembakau itu adalah industri yang memang harus dibatasi produksinya dan diawasi peredarannya. Bagaimanapun juga kan merusak kesehatan. Namun demikian sampai saat ini pemerintah masih menganggap belum ada pengganti atas penerimaan cukai rokok, sehingga setiap tahun targetnya selalu naik. Nah, artinya kalau target cukai naik, pasti DBH JHT kan ikut naik. Nah, ini korelasinya sehingga kami selalu mengatakan kepada teman-teman, kepada Pemda, Pemkot, mari kita bekerjasama kurangi atau gempur rokok ilegal sehingga target cukai tercapai, DBH JHT juga akan turun dengan lancar. Terima kasih Pak Fahmi. Oke, matur Pak nuwun, Srianto Mas ini, Panji. waduh, Mas Jo. tinggal biasanya nggak bisa daftar ya Pak, tahun lalu udah dapet tuh ya. Nggak apa-apa teman saya ada yang belum dapat, nanti bisa saya kabari ya. Iya, siap. Oke, matur nuwun Pak Fahmi. Sami-sami, Mas. Mas John, wis jan apik kanca-kancamu Sudah apa kurang Informatif banget. Sudah menteri oh, ya. mau Pak. Pak Purbaya, Pak Purbaya. Matur nuwun Pak Fahmi. Mas Panji, Mas Pak John. Srianto. Matur nuwun. Iya, Pak. Pada masyarakat Wonogiri dan sekitarnya, ingat rokok ilegal itu berbahaya. Berbahaya karena kandungannya yang tidak teruji melalui laboratorium, tetapi juga berbahaya untuk penerimaan negara dikarenakan dapat mengganggu pembangunan fasilitas umum maupun layanan kesehatan. Oleh karena itu, jika Anda menemukan adanya peredaran rokok ilegal ataupun pihak-pihak yang mengedarkan rokok ilegal, silakan melaporkan kepada Satpol PP terdekat ataupun melalui Bea Cukai Surakarta melalui hotline di 0896 980 50.000 ataupun melalui Instagram @beacukai surakarta. Mari gempur rokok ilegal untuk Wonogiri yang sejahtera.